Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal bedah tuntas ide-ide dari sebuah teks yang penting banget soal sistem pemerintahan dalam Islam, yaitu Kitab Nizam al-Hukum fil Islam. Nah, ini dia bukunya. Pertama kali terbit tahun 1953, buku karya Taqiyuddin Al-Nabhani ini bukan sekedar buku teori politik biasa loh, ini lebih kayak sebuah blueprint. Ya, cetak biru yang benar-benar lengkap dan spesifik buat ngebangun sebuah negara dan sistem pemerintahannya. Biar kita paham betul isinya, kita akan bagi pembahasannya jadi 5 bagian utama. Pertama, kita lihat dulu premis dasarnya. Terus yang kedua, kita cek landasan ilahiyahnya, sumbernya dari mana. Ketiga, kita intip cetak biru negaranya, bentuknya kayak apa. Keempat, kita bahas prinsip-prinsip pemerintahannya. Dan terakhir, kita lihat gimana konsep ini dilihat sebagai cara hidup yang menyeluruh. Sip, kita mulai dari yang pertama. Jadi, argumen inti dari buku ini tuh apa sih? Gini, Islam di sini disajikan bukan cuma sebagai agama ritual, bukan cuma soal sholat dan puasa, tapi sebagai sebuah ideologi dengan sistem uniknya sendiri yang mengatur semua aspek kehidupan. Istilah kuncinya di sini adalah Nizam al-Hukum. Kalau kita terjemahin langsung, artinya ya sistem pemerintahan. Ini tuh kayak kerangka kerjanya gitu, seperangkat aturan dan struktur yang ngejelasin gimana sebuah negara itu harus dijalankan dan diorganisasi. Dan ini jadi fondasi dari semua yang akan kita bahas. Oke, ini poin krusialnya nih. Menurut teks ini, ada masalah besar dengan sistem yang ada sekarang. Apa masalahnya? Premisnya gini, semua sistem pemerintahan yang dasarnya cuma dari akal manusia, mau itu demokrasi, kapitalisme, sosialisme, apapun lah, itu dianggap punya cacat bawaan. Cacat dan nggak konsisten. Nah, ini kan jadi pertanyaan ya, kalau bukan dari akal manusia, terus otoritas sama hukumnya datang dari mana dong? Yuk, kita bedah landasan ilahiyahnya. Di sini nih, kita lihat perbedaannya yang paling mendasar. Coba bayangin, ada dua kubu. Di satu sisi, ada pemerintahan yang berdasarkan wahyu. Sumbernya pasti dari Tuhan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Hukumnya mutlak, nggak bisa diubah-ubah. Dan kedaulatan itu ya punya Tuhan. Nah, di sisi lain, ada pemerintahan yang dasarnya akal manusia. Sumbernya ya dari pikiran dan kemauan manusia itu sendiri. Hukumnya jadi relatif, bisa ganti-ganti terus, dan kedaulatan ada di tangan rakyat. Beda banget kan? Buat nguatin argumen ini, buku ini nggak lupa ngutip ayat Al-Quran. Salah satunya yang bisa kita lihat di sini dari surah Al-Maidah. Kutipan ini dipakai buat nekenin prinsip intinya, bahwa semua hukum, semua legislasi itu harus datang dari sumber ilahi, bukan bikinan manusia. Oke, fondasinya udah kita pegang. Sekarang, kita naik ke level berikutnya. Gimana sih bentuk nyata dari struktur negaranya? Kita bakal lihat detailnya di bagian ketiga ini. Nah, untuk negara yang dimaksud di buku ini, istilah yang dipakai adalah al-khilafah, atau kita kenal sebagai khilafah. Definisinya apa? Ini adalah sistem pemerintahan buat seluruh umat Islam yang dipimpin oleh satu orang aja, penguasa tunggal, yang disebut khalifah. Dan ini dia cetak biru strukturnya. Coba kita lihat pilar-pilarnya satu-satu. Ada khalifah, jelas ya, sebagai kepala negara. Terus ada para pembantu atau muawinun buat ngebantuin dia. Ada para gubernur atau wulah yang ngurusin wilayah. Ada sistem peradilan atau al-qadha, tentara atau al-jaish, dan sistem administrasi. Nah, yang menarik, ada juga majelis umat atau majelis al-ummah, yang fungsinya mirip Dewan Perwakilan gitu, buat nyalurin aspirasi rakyat. Sip! Strukturnya udah kebayang. Sekarang gimana cara kerjanya? Kita pindah dari apa ke bagaimana. Yuk, kita lihat prinsip-prinsip yang ngejalanin sistem ini. Jantung dari semua ini adalah syariah. Dalam konteks buku ini, syariah itu adalah hukum ilahi yang diambil langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Dan posisinya, ini jadi satu-satunya dasar. Satu-satunya untuk semua undang-undang di negara itu. Jadi, alur pembuatan hukumnya, menurut buku ini, jelas banget. Kayak gini, langkah pertama, ada sumber ilahi, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini pangkalnya. Langkah kedua, legislasi. Semua hukum itu hanya dan eksklusif diambil dari dua sumber tadi. Terus langkah ketiga, implementasi. Di sini peran khalifah dan aparaturnya. Tugas mereka itu cuma menerapkan hukum ilahi ini, bukan bikin hukum baru. Jadi penguasa itu posisinya sebagai eksekutor, bukan legislator. Nah, kita sampai di bagian akhir nih, kesimpulannya. Apa sih benang merah yang menyatukan semua ini? Intinya, tesis utama buku ini adalah Islam itu dipandang sebagai sebuah ideologi yang komplet, ideologi yang secara alami menyatukan urusan negara dan agama. Jadi nggak ada pemisahan, semuanya diatur.
Mulai dari kehidupan sosial, ekonomi, sampai politik, semuanya jadi satu paket, sebuah kerangka kerja yang total dan terintegrasi. Jadi, gitu. Teks ini benar-benar nyajiin sebuah cetak biru yang utuh dan detail. Nah, sebagai penutup, coba kita renungkan. Kalau negara dan doktrin itu jadi satu kesatuan yang utuh, apa ya implikasinya buat kita sebagai individu dan juga buat masyarakat luas? Pertanyaan ini bisa dibilang adalah inti dari apa yang coba dipaparkan oleh kitab Nizam al-Hukum fil Islam.